Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Memulai hari ini dengan doa pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri pengertian akan kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema pada hari ini, kita telah dimerdekakan dari dosa. Ayat pokok dari Roma 6 ayatnya yang ke-18. Di situ tertulis, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah dimerdekakan dari dosa. Orang-orang yang telah dimerdekakan mengalami kebebasan dan tidak akan menerima penghukuman. Sedangkan orang yang hidup dalam dosa atau belum dimerdekakan akan mengalami penghukuman kekal. Hal itu dapat dilihat dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dibebaskan dari setiap tuduhan dan ikatan dosa, sehingga mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Apakah yang harus kita buat dengan keselamatan yang Tuhan berikan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengerjakan keselamatan yang kita terima. Sesuai dengan Filipi 2 ayat yang ke-12. Di situ tertulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan hormat kepada Tuhan. Dengan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan tidak menjadi batu sandungan. Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-17 dan ke-18, di situ tertulis, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hal ketiga, di dalam kita mengerjakan keselamatan yang kita terima adalah kita harus tetap setia kepada Kristus dan bertumbuh di dalam kerohanian kita masing-masing, sehingga mengeluarkan buah-buah roh. Di dalam Kolose 2 ayat 6 yang ke-7,
Di situ tertulis, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang keempat, kita harus dipimpin Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25 tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Kita sudah melihat kebenaran daripada firman Tuhan, bahwa kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita telah menerima keselamatan. Sebab itu, marilah kita mempertahankan iman kita, berjuang, terus maju di dalam Tuhan, mempertahankan iman dan tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, sehingga tidak ada hukuman, melainkan kami memperoleh keselamatan. Engkau menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sebab itu, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin hidup kami setiap hari, setiap waktu, sehingga hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa syafaat, terutama Tuhan, bagi jemaat GPDI Budi Mulia ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh keluarga yang ada, setiap keluarga-keluarga yang ada, suami istri dan anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sepanjang hari ini, Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Tuhan yang pimpin hidup kami. Tuhan yang memberkati baik jasmani maupun rohani. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga Tuhan kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dan bagi setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang mengikuti doa pagi ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, baik jasmani maupun rohani. Tuhan, mereka yang akan bekerja pada saat ini, hari ini Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan hikmat akal budi, sehingga setiap pekerjaan mereka dapat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Juga setiap suami, istri, rumah tangga yang ada Tuhan, Tuhan berkati juga Tuhan. Setiap anak-anak yang sekolah Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera di dalam keluarga kami masing-masing. Juga Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti, mungkin ada dalam pergumulan. Kalau mereka sakit pada saat ini, kiranya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Sehingga Tuhan kami tetap sehat. Sehingga ketika kami sehat, kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Juga kami berdoa setiap pergumulan yang ada, mungkin ada yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan berkati, buka jalan, kiranya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong semua jemaat Tuhan, mereka yang mengikuti doa pagi ini diberkati jasmani maupun rohani, mata pencaharian mereka, profesi mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah di dalam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak sekolah ya Tuhan, Tuhan tolong berikan kepintaran, hikmat, akal budi, sehingga mereka semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga Tuhan, kami bawa berdoa ya Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk beribadah kepada Tuhan di dalam jemaat Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, setiap menteri jajaran, dari yang tertinggi sampai yang terendah, setiap pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, bangsa yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong kota kami Tuhan, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan Tuhan damai sejahtera ya Tuhan. Kiranya kami berdoa juga Tuhan untuk setiap usaha mengatasi pandemi. Tuhan tolong semua yang terlibat, semua yang berusaha mengatasi pandemi, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup kami. Tuhan tolong kami semua berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang nyata, ada berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan sepanjang hari ini bagi kami semua yang mengikuti doa pagi ini. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.